Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Matthew Marcelino dengan NIM 21055310065. Saya hari ini akan mempresentasikan casting processes atau proses pengecoran logam. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi nilai saya di mata kuliah proses produksi C. Baik, materi ini saya dapatkan dari buku yang berjudul Handbook of Manufacturing Processes: How Products, Components, and Materials are Made, yang dibuat oleh James G. Brala. Baik, pada hari ini saya akan membahas yaitu yang pertama ada What is casting process, kemudian yang kedua ada Concept of casting process, kemudian yang ketiga melting metal for casting, kemudian yang keempat melting process, kemudian yang kelima ada sand mold casting, yang keenam molding process, yang ketujuh sand processing, dan yang terakhir post molding operation. Oke, mari kita langsung masuk ya ke materinya. What is casting process? Casting process atau pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Jadi, logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan, seperti pada gambar. Kemudian, mari kita masuk ke concept of casting process. Nah, di casting process ini, yang pertama, kita akan membuat sebuah pattern-nya atau sebuah pola apa yang nanti hasil jadi yang kita inginkan, seperti pada yang pertama ini. Kemudian, yang kedua, kita masukkan ke sebuah cetakan yang mungkin berisi dengan pasir atau dengan cangkang keramik yang nanti akan digunakan untuk membuat sebuah cetakan seperti yang gambar ini. Kemudian yang ketiga, kita akan memasukkan besi yang sudah dileburkan ke dalam cetakan tersebut. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam cetakan tersebut, kita tunggu hingga besi tersebut sudah mulai mengeras atau mendinginkan. Setelah besi sudah dingin, dari dalam cetakan kita bersihkan lagi dari hasil cetakan tersebut yang membuat produk hasil jadi. Kurang lebih mendekati hasil jadi yang nantinya akan diproses sampai hasil terakhir, hasil final. Oke, selanjutnya kita masuk ke melting metal for casting. Apa sih melting metal for casting? Jadi, melting metal for casting merupakan proses peleburan atau pencairan material berupa ingot, seperti kayak besi atau aluminium padat. Nah, itu kita masukkan ke sebuah furnace atau ke sebuah tungku peleburan yang akan dipanaskan dengan temperatur kurang lebih 800 derajat Celcius. Oke, kemudian kita masuk ke melting process. Di melting process, kita ada yang pertama yaitu cupola melting. Prosesnya itu yang pertama batu kakos atau batu gamping dan besi kita masukkan ke dalam charging door. Charging door itu tempat di mana kita memasukkan material yang akan nantinya kita leburkan. Kemudian yang kedua, tungku peleburan mulai dinyalakan dan dipanaskan sampai suhu tertentu. Setelah itu yang ketiga, besi di dalam akan meleleh perlahan dan akan keluar dari tapping sprout.
Tapping spread itu kayak tempat dimana untuk mengeluarkan besi-besi yang sudah cair supaya bisa lanjut diproses. Nah, biasanya kupola melting ini digunakan untuk melelehkan besi tuang, perunggu, dan elemen lainnya. Oke, yang kedua yaitu ada electric arc melting. Prosesnya itu yang pertama, besi dimasukkan ke dalam tungku peleburan khusus seperti pada gambar. Kemudian, tungku peleburan mulai dinyalakan, yaitu dicolok dengan arus listrik, dan kemudian coil yang terbuat dari tembaga akan menyala. Nah, besi yang di dalam langsung terkena busur listrik dan pelan-pelan mulai meleleh. Jadi, kesimpulannya itu tidak ada perantara dari sebuah besi yang akan mau dilelehkan dengan alat untuk melelehkannya. Jadi langsung direct hit gitu, langsung. Nah, biasanya ini digunakan untuk memproduksi baja karbon atau besi cor. Oke, yang ketiga ada crucible melting. Nah, prosesnya itu yang pertama besi dimasukkan ke tempat pencairan logam. Nah, tempat pencairan logam itu terpisah dari tungku peleburannya. Jadi, tempat pencairan logam itu dimasukkan ke dalam tungku peleburan. Kemudian yang kedua, tungku peleburan mulai dinyalakan, biasanya dengan campuran gas, minyak, dan udara. Nah, yang ketiga, dalam proses itu terjadi, besi akan pelan-pelan mulai meleleh, dan tempat pencairan logam itu dapat kita ambil untuk dipindahkan untuk dilanjutkan proses casting. Nah, biasanya digunakan untuk melelehkan perunggu, aluminium, dan kuningan. Oke, yang keempat kita ada air furnace melting. Nah, biasanya ini dia berbeda dengan yang lain. Jadi, besi dimasukkan ke tempat peleburan khusus di satu tungku peleburan. Jadi, dia di ruangan terpisah, tapi tetap di dalam satu tungku peleburan yang sama. Kemudian, tungku peleburan mulai dinyalakan dengan arang dan campuran minyak di tempat yang terpisah juga. Kurang lebih seperti pada gambar ini, dia dimasukkan dibakar di sini ya. Jadi berbeda dia tempatnya. Nah, kemudian panasnya itu akan pelan-pelan mulai menyeluruh. Seperti pada gambar ini ada titik panah yang menyebabkan besi di tengah situ akan meleleh. Tapi dengan cara ini, karbon dan peleburan besi dapat dikontrol. Jadi lebih dapat dikontrol supaya tidak ada banyak kerak-kerak besi atau arang besi yang akan nanti menumpuk di atas besi yang meleleh tersebut. Biasanya digunakan untuk melelehkan besi tuang abu-abu, perunggu, dan kuningan. Baik, kita masuk yang kelima, ada induction melting. Di induction melting ini, prosesnya mirip dengan arc electric melting, cuman bedanya besi yang nanti dilelehkan akan dikelilingi oleh koil yang juga terbuat dari tembaga. Tapi bedanya itu tidak langsung bersentuhan dengan tempat peleburannya, melainkan mengelilingi. Jadi saat dinyalakan, koil tembaga tersebut akan memanaskan besi yang di dalam tangki peleburan tersebut yang menyebabkan besi tersebut meleleh. Tapi dengan metode ini, tingkat kepanasan dapat diatur secara akurat. Biasanya digunakan untuk melelehkan aluminium dan kuningan. Oke, yang keenam ada open heart melting. Di open heart melting ini prosesnya cukup unik. Itu besi dimasukkan ke tempat tungku peleburan, kemudian tungku peleburan mulai dinyalakan. Biasanya itu dinyalakan dengan gas dan udara dari katup kanan dan mengeluarkan sisa pembakarannya itu ke katup kiri. Jadi dari campuran gas dan udara ini dipanaskan di dalam tempat pembakaran ini yang menyebabkan besi tersebut pelan-pelan meleleh dan sisa pembakaran atau karbonnya akan dikeluarkan ke kiri. Setelah besi meleleh dan
proses peleburan selesai, sisa karbon dari kutub kiri yang dipindahkan ke sini akan pelan-pelan mulai ke atas. Yaitu balik lagi dari masuk kiri, dia keluar dari kiri, kemudian menuju ke kanan, yang menyebabkan ada sisa karbon pada besi di bagian atas yang di tempat besi dilelehkan, itu arang besi. Nah, jadi kesimpulannya, karbon yang dari kanan ke kiri akan berpindah dari kiri ke kanan setelah peleburan selesai. Biasanya digunakan untuk membuat baja. Oke, yang ketujuh ada puring atau teknik menuang dan tempat untuk menuangkannya. Dari yang kita lihat pada gambar, ada gambar A, B, dan C. Nah, tiga tempat peleburan besi itu sangatlah berbeda. Yang pada gambar A merupakan tempat peleburan besi terbuka. Jadi langsung dituangkan dari pinggiran tempat peleburan besi tersebut saat sudah selesai, saat sudah mau dituangkan langsung. Dan kemudian pada gambar B merupakan tempat peleburan besi dengan menuangkannya dari bagian bawah. Tujuannya untuk menghindari arang besi atau sisa karbon yang tercampur dengan besi. Biasanya itu terdapat pada bagian atas besi yang meleleh tersebut. Kemudian pada gambar C merupakan tempat peleburan besi dengan menuangkan dari dekat bagian bawah. Jadi ada tempat kecil yang digunakan untuk bisa kita tuangkan. Jadi tujuannya sama untuk menghindari sisa arang besi itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sand mold casting. Sand mold casting itu merupakan proses pengecoran dengan cetakan tidak permanen yang biasanya menggunakan pasir sebagai material utama pembuat cetakannya. Keunggulan cetakan pasir yaitu dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi, seperti baja, nikel, dan titanium. Kemudian dapat mencetak benda cor dengan berbagai macam ukuran. Nah, jumlah produksi dari 1 sampai jutaan. Dengan metode ini, kita dapat membuat banyak cetakan dalam sekaligus. Jadi prosesnya kalau kita mau membuat secara massal, bisa dengan metode ini dan dapat dilakukan dengan cepat. Nah, ini ada contohnya cetakan terbuka seperti ini. Jadi langsung saja dituangkan ke sana dan ada juga cetakan tertutup. Jadi di dalam pasir tersebut ada cetakan dan biasanya itu ada alat untuk memisahkan atau garis pemisah di dalam cetakan tersebut bila ingin membuatnya sampai presisi. Nah, biasanya itu tempat cetakannya terlihat seperti pada gambar ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke molding proses. Nah, molding proses sendiri dibagi oleh berbagai macam. Yang pertama ada cetakan pasir basah atau green sand mold. Cetakan ini merupakan cetakan yang paling banyak digunakan karena dikenal dengan murah. Nah, kenapa murah? Karena pasir yang digunakan ini masih mengandung air saat logam cair dituangkan di cetakan tersebut. Nah, keunggulannya dia memiliki kolapsibilitas yang baik. Kemudian memiliki reusabilitas yang baik. Reusabilitas itu seperti misalkan kalau sudah kita pakai untuk membuat cetakan, bisa kita gunakan lagi. Jadi pasirnya itu bisa kita pakai secara berulang kali. Kemudian permeabilitas yang baik dan murah. Kelemahannya dalam keadaan basah dapat mengakibatkan cacat logam dan bentuk tertentu. Jadi terkadang kurang presisi gitu setelah kita masukkan hasil casting kita ke dalam situ, tapi nanti pas sudah dingin cetakannya belum tentu bentuknya itu sempurna dengan hasil akhir. Oke, yang kedua ada cetakan pasir kering atau dry sand mold. Nah, cetakan ini dibuat menggunakan bahan pengikat organik dan kemudian
cetakan dibakar di dalam oven dengan temperatur berkisar antara 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Nah, itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan cetakan. Kelebihan dari cetakan ini, dimensi produk cetak jadi lebih baik. Jadi, misalkan kita mau membuat cetakan yang sangat presisi, ada detail-detail kecil, dengan menggunakan metode ini akan menghasilkan hasil akhir. Jadi yang sedemikian rupa bagus lah gitu overallnya. Kemudian kelemahannya itu lebih mahal dibandingkan dengan cetakan pasir basah, tentu karena ini kan harus dibakar. Kemudian laju produksi lebih rendah karena dibutuhkan waktu pengeringan. Kemudian pemakaian terbatas untuk coran yang medium dan besar dalam laju produksi rendah atau medium. Ya, karena ini memerlukan waktu pengeringan yang lama, nggak cukup membutuhkan waktu, jadi tidak semua metode ini dilakukan dengan cetakan pasir kering karena prosesnya yang lebih lama. Orang kalau misalkan mau membuat dengan secara massal tidak selalu menggunakan cetakan pasir kering, biasanya cetakan pasir basah. Baik, yang ketiga ada cetakan kulit kering atau skin dried mold. Nah, cetakan ini dapat diperoleh dengan mengeringkan permukaan pasir basah dengan kedalaman 1,2 cm sampai dengan 2,5 cm pada permukaan rongga cetakan. Nah, jadi dengan menggunakan cetakan ini, awalnya itu dengan cetakan pasir basah dan kemudian bagian permukaan atasnya dikeringkan mungkin dengan menjemurnya di matahari atau menggunakan metode teknik lain. Nah, jenis cetakan ini memiliki hasil yang baik dalam produksi tinggi dikarenakan cetakan ini tidak dilakukan pembakaran, jadi tidak ada penggunaan api untuk mengeringkannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sand processing. Di sand processing itu memiliki berbagai tahap. Yang pertama ada sand milling. Sand milling merupakan proses untuk mencampur pasir dan pengikat dengan tindakan menguleni, kemudian meremas, nanti digunakan untuk cetakan pasir. Nah, campurannya biasanya pasir, tanah liat, dan air. Tapi pengikat kimia mungkin dimasukkan, pengikat kimia sintetis. Nah, kemudian ada reclamation of sand. Nah, reclamation of sand itu merupakan menggunakan pasir bekas hasil cetakan dengan menambah beberapa campuran. Nah, maksudnya gimana? Jadi, pasir-pasir yang sudah digunakan oleh bekas hasil cetakan akan digunakan kembali, tapi nanti ditambahkan dengan beberapa campuran. Dan reclamation of sand ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mechanical reclamation. Nah, mechanical reclamation merupakan proses untuk memperhalus pasir kembali dan memisahkan sisa partikel seperti besi dengan magnet dengan sebuah mesin, seperti pada gambar di samping ini. Nah, kemudian ada thermal reclamation. Nah, thermal reclamation merupakan proses memperhalus pasir kembali dan menghilangkan sisa-sisa partikel dengan cara menggunakan temperatur yang tinggi, seperti pada gambar ini. Nah, kemudian yang terakhir ada wet reclamation. Wet reclamation merupakan proses memperhalus pasir kembali dan memisahkan partikel sisa dengan mencampurnya dengan air dan memisahkannya di air tersebut lalu mengeringkan pasir tersebut kembali. Oke, yang kedua ada metal separation from sand. Nah, metal separation from sand merupakan hal untuk memisahkan sisa-sisa besi kecil yang ada di pasir. Nah, biasanya itu menggunakan magnet pada mesin shakeout. Nanti shakeout akan kita bahas di slide yang akan datang. Kemudian ada cooling of sand. Nah, cooling of sand merupakan proses mendinginkan pasir yang masih panas bekas cetakan yang dibuat menggunakan air dan memberikan tiupan udara. Jadi, pasir yang masih baru habis digunakan oleh cetakan yang panas
akan didinginkan dengan metode yaitu menggunakan air dan memberikan tiupan udara. Nah, kemudian ada pattern making. Nah, pattern making merupakan upaya membuat pola dengan ukuran yang diinginkan dan rongga-rongga secara mendetail agar hasil dari cetakan tersebut memiliki ukuran yang cukup sesuai. Kurang lebih pattern making itu hal yang nanti kita pakai untuk membuat sebuah pola pada pasir yang nanti akan kita buat cetakan. Oke, selanjutnya ada post molding operation. Post molding operation itu apa sih? Nah, post molding operation itu merupakan proses yang akan kita lakukan setelah hasil cetakannya itu sudah jadi atau sudah dingin dari cetakan pasir dan kita akan memproses ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu yaitu yang pertama ada shake out. Shake out itu merupakan proses untuk memisahkan pasir dari hasil cetakan. Biasanya itu dimasukkan ke dalam mesin yang memiliki getaran yang tinggi seperti pada gambar ini. Kemudian yang kedua ada blast cleaning. Blast cleaning merupakan metode cepat untuk membersihkan sisa-sisa pasir setelah di shake out. Nah, cetakannya itu biasanya disemprot oleh tekanan udara yang medium ke tinggi untuk menghilangkan sisa-sisa pasir. Metode ini biasanya masih menggunakan metode manual yaitu dengan tenaga manusia. Seperti gambar ini, kita akan memasukkan tangan kita ke sebuah mesin dan alat dengan nanti di dalam tersebut ada kompresor angin yang tinggi yang nanti kita gunakan untuk menyemprotkan cetakan yang masih ada sisa pasir. Nah, kemudian yang ketiga ada wire brush cleaning. Di wire brush cleaning ini kita akan menggunakan sikat kawat besi yang digunakan untuk membersihkan aluminium kuningan perunggu. Dengan proses tersebut dapat menyebabkan sebuah permukaan yang mengkilap. Biasanya dengan metode manual atau dengan metode sebuah mesin. Biasanya ini metodenya digunakan oleh manual, itu dengan tangan manusia. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan sekiranya ada materi yang saya salah sampaikan, mohon untuk dibenarkan. Dan semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.